Allah. Ente nggak punya apa-apa, tapi ente punya koneksi sama Allah. Ente nggak punya apa-apa, tapi ente punya koneksi sama Allah, artinya selalu menjaga sholat. Ente memiliki banyak hal, tapi kalau ente memiliki banyak hal, ente nggak ada koneksi, nggak ada hubungan sama Allah, nggak mengerjakan sholat, ente melalaikan hubungan dengan Allah. Bagaimana hubungan dengan makhluknya Allah? Makanya Rasulullah mengajarkan untuk bab sholat nih, ajarin anak kalian sholat umur 7 tahun. Ustadz, anak 7 tahun main-main. Memang dunianya main-main. Bahkan Nabi Muhammad itu ikut gendong Sayyidina Husain, kadang Sayyidina Hasan dalam sholat. Umamah, cucunya Nabi Muhammad SAW, itu anaknya Sayyidina Zainab. Itu main di kepalanya Nabi Muhammad. Lagi sholat, lagi khutbah Jumat, Nabi Muhammad, ya ibadallah. Cucunya ngerangka begitu. Nabi Muhammad turun dari mimbar. Lagi khutbah Jumat, turun dari mimbar, diangkat Umamah, digendong. Sampai sahabat ngeliatnya, Allah, beruntung banget sih jadi Umamah, jadi cucunya Nabi Muhammad, yang jadi mainannya kepalanya Nabi Muhammad. Sayyidina Husain main kuda-kudaan, yang jadi kuda-kudaannya Nabi Muhammad. Itu di depan sahabat semua. Dan anak kecil memang seperti itu. Rasulullah mengajarkan, ajarin, dan mulailah pukul mereka di umur 10 tahun. Bahkan Imam Syafi'i, dalam beberapa Imam Syafi'i, mu'tamad Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dihukum, bahkan dita'zir. Imam Abu Hanifah, orang yang meninggalkan sholat karena malas dipenjara, tidak boleh keluar dari penjara sampai dia sholat. Imam Syafi'i kalau dia betul-betul nggak mau juga, walaupun sudah dihukum, masih meninggalkan juga, bunuh. Ustadz, kejam banget. Gimana kita nggak kejam? Ini ajarannya Rasulullah untuk kita tuh disayang, biar kita punya hubungan. Karena itu, Ustadz, anak saya nggak mau sholat, diingetin berkali-kali dengan cara lembut, cara baik, cara apa, masih nggak mau sholat, usir dari rumah. Usir itu musibah. Tapi kalau kita ngajarkan dari kecil ya, makanya ajarin dari kecil. Kalau udah besar tiba-tiba dia nggak mau sholat, karena kitanya juga nggak sholat, ya berarti sama-sama usir keluar dari rumah. Ente-entenya juga keluar. Paham? Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, nah bagaimana keadaan orang yang tinggal di rumah kita, tinggal di majelis ta'lim, nggak ngerjain sholat, usir. Mau pakai cara baik, udah. Mau cara apa lagi? Ente sama Allah aja, Allah ente tinggalin. Terus apa lagi saya? Keluar. Mau dikeluarin pakai baik-baik atau ditendang? Kalau masih nggak mau sholat, kalau ketiduran wajar. Tapi kalau emang nggak sholat berkali-kali begitu, ya udah sayang, pintu lebar terbuka sayang. Mau bikin apa? Paham? Allah ente tinggalin. Suami, istri nggak mau sholat, tinggalin, nggak ada baik-baiknya. Tapi setelah ente nasihatin ya, makanya kan ada tahapan. Jangan ente, weh nggak sholat, putus, cerai. Enggak, sabar, nasihatin dulu. Habis nasihatin, ente kenapa nggak sholat? Saya nggak bisa bacaannya. Emang nggak belajar? Saya malu. Lebih baik malu daripada kita punya hubungan sama Allah terputus. Ente pernah nggak sih ada masalah sama orang dicuekin, nggak disenyumin, ketemu gitu tapi buang muka? Pernah nggak begitu? Enak nggak? Nggak enak kan, kesel kan kita? Iya kesel karena sama-sama manusia. Tapi kalau Allah yang cuekin ente pikir, ya Allah, aduh saya ketinggalan sholat. Ya Allah, terlalu pede sekali. Siapa yang ente pikir ente ketinggalan sholat? Bukan. Allah nggak mau ente nyebut nama Allah. Allah nggak mau ente sujud. Allah nggak mau ente wudu dibikin. Begitu caranya. Kita punya pikiran terus begitu. Ya Allah, kenapa Allah sampai nggak izinkan saya sampai sujud kah? Ya Allah, kenapa Allah tidak biarkan saya ini berdoa, angkat Allahu Akbar, berwudu? Apa masalah saya? Sebesar itukah dosa saya sampai Allah nggak mau? Allah bikin kita bangun bisa, tapi kenapa Allah nggak bangunkan?
Karena kita kalau nggak dibangunin sama Allah nggak bisa punya handphone 10 alarmnya sampai sedunia denger lagi. Ente pakai mic, kalau emang udah nggak pengen bangun cuman matiin. Setelah itu, ya Allah, musibah yang paling besar adalah saat kita meninggalkan sholat. Semua ini musibahnya ini akhirnya kemana-mana, nyebarnya kemana-mana. Mudaratnya orang yang nggak sholat kita biarkan, itu mudaratnya kemana-mana. Bikin galau, bikin nggak nyaman, bikin nggak enak, malaikat nggak betah, udah semuanya. Apalagi kita biarkan nggak, jangan ada lagi yang putus sholat.